satu fitur dulu atau keunggulan dulu dari Kangen Water. Yang pertama yaitu antioksidan. Baik. Jadi kalau kita bicara dari konsep penyakit dulu ya. Kita bicara konsep penyakit bahwa ada orang sehat, ada orang sakit ya, di mana sebenarnya kalau hidup kita mau baik dan teratur dan tertib, maka hidup harus seimbang. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita sehat. Pastinya kita berharap, berdoa sehat terus dalam kondisi sel-sel dalam tubuh kita dalam kondisi seimbang semua. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang saat ini sakit? Oke, sebenarnya kalau kita bicara penyakit, pastinya kita akan bicara tentang berbagai macam penyebab-penyebabnya. Oke, penyebab-penyebabnya. Secara spesifik, pastinya kita tidak akan bahas tentang virus, bakteri, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, namun yang kita bahas pagi hari ini adalah tentang hal-hal yang sebenarnya menjadi konsep dasar dari kesehatan tubuh manusia. Baik, secara umum teman-teman sekalian, sel-sel tubuh kita ini selalu pasti akan berpasangan, sel ya, sel. Jadi dia ada inti atom, ada atomnya yang semua terus berpasangan, berputar, seperti orang bertawaf seperti itu. Dan pastinya ada satu masa, ada satu waktu sel-sel tersebut mengalami ketakseimbangan. Nah, kalau ketakseimbangan itu muncul pada tingkat sel ya, kita bahas pada tingkat yang paling kecil, atom atau sel seperti itu, maka tubuh sebenarnya akan memberikan sinyal-sinyal atau alarm-alarm tanda bahwa ada yang nggak seimbang, ada yang bermasalah. Oke? Nah, apa sih yang bermasalah gitu kan? Jadi gini, tadi saya jelaskan bahwa sel-sel tadi itu, ini maaf nggak bisa pakai iPad karena itu apa namanya, sinyalnya nggak kuat. ada fitur Facebook di situ, belum saya install. Jadi gini, jadi dia berputar seperti itu terus. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian kalau seandainya ada gangguan? Gangguan itu berupa apa? Ya berupa dari luar, ya dari luar sel itu atau dari dalam sel itu sendiri. Nah, jadi tadi saya cerita dia berpasangan elektron tadi. Ketika satu hilang, pasti ada gangguan kan? Nah, satu hilang, maka otomatis tinggal satu doang. Sel-sel yang nggak seimbang tadi, yang menyebabkan hilangnya pasangan dia kan dua nih, putar seperti itu. Kondisi itulah yang kita sebut dengan ketakseimbangan pada sel. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah satu bahan atau satu zat lah mungkin yang disebut dengan radikal bebas. Apa yang terjadi kalau sudah mulai terganggu pada tingkat sel ini teman-teman sekalian? Maka yang terjadi adalah tubuh akan mengirimkan sinyal atau keluhan. Makanya sebenarnya saya kasih tips sederhana kepada Anda. Manusia itu tidak didesain, manusia tidak dirancang untuk sering-sering sakit. Jadi kalau dia sering-sering sakit, itu bisa dipastikan ada masalah dalam tubuhnya yang perlu diseimbangkan. Nah, akhirnya tadi jadi keluhan ya, maaf, keluhan akhirnya dia berbentuk penyakit pada akhirnya. Dinamainlah penyakit. Tapi awalnya dia ngasih tahu dulu ada keluhan, ada masalah. Teman-teman sekalian, lalu yang terjadi adalah ketika sel tadi sudah mulai nggak seimbang, dia akan stres. Stres. Stresnya itu ya di tingkat sel seperti itu kita sebut dengan stres oksidatif. Orang-orang yang hidupnya nggak berpasangan, ya pasti akan stres, maka disuruh nikah dalam agama Islam. Ketika dia sudah mulai stres seperti itu, maka dia bikin kacau yang lain, dia bisa ngacauin sel-sel yang lain. Jadi dia memang bukan virus ya, dia memang troublemaker atau biang masalah. Teman-teman sekalian, ketika sudah mulai banyak masalah seperti ini dan stylenya stres, maka kita sebagai manusia pastinya nggak mau terus-menerus sel-selnya tadi rusak. Karena dia kalau udah rusak seperti itu, dia bisa ngerusak yang lain juga. Sehingga kita butuh, nah ini baru masuk nih. Jadi kita butuh penyeimbang sel tadi, yaitu disebut dengan antinya stres pada sel atau antioksidasi stres tadi kita sebut dengan antioksidan, seperti itu. Lalu akhirnya manusia mulailah makan makanan yang katanya mengandung antioksidan tinggi ya. Misalkan
buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi ternyata saya pernah melihat atau bukan meneliti lah ya, mengukur. Ternyata buah-buah yang kita makan zaman sekarang itu, ya, itu bisa dipastikan sebagian besar sudah tidak mengandung lagi antioksidan yang bersifat reduksi bahasanya. Apa itu reduksi? Nanti kita bahas. Jadi ketika dicek pakai alat, ya, alat itu ternyata buah-buahan tadi sudah tidak mengandung lagi antioksidan. Jadi kalau Anda mau makan buah yang masih tinggi katakanlah antioksidannya, ya satu-satunya cara makanlah buah langsung dari pohonnya, gitu ya. Makanlah buah langsung dari pohonnya. Ya susah sih pada faktanya seperti itu. Atau makanlah buah sesuai dengan musim, itu salah satu cara mudah kita untuk dapatkan antioksidan terbaik dari buah. Oke, nah kembali ke masalah antioksidan, stres oksidasi antioksidan tadi. Akhirnya apa hubungan dengan Kangen Water? Nah, teman-teman sebagian besar mungkin sudah tahu bahwa Kangen Water atau air kangen ini, yang punya manfaat kesehatan yang sangat tinggi, ya. Jadi kok bisa seperti itu? Karena air ini semua sudah tahu bahwa air ini mengandung antioksidan. Sekarang kita akan fokus ke antioksidan pada air ini. Baik. Jadi singkat cerita, kita semua sudah paham bahwa antioksidan pada air ini kita kenal dengan gas hidrogen. Prosesnya dari mana? Dari mesin, ya pastinya, yang itu terjadi proses elektrolisis pada mesin tadi yang menghasilkan salah satunya adalah gas hidrogen. Jadi teman-teman sekalian, saya buka file-file dulu ya. Gas hidrogen ini sebenarnya secara aplikasi penggunaannya adalah di dunia itu banyak sekali manfaatnya. Dia bisa dipakai sebagai power plant, ya, pembangkit listrik, ya. Kemudian bisa juga sebagai bahan bakar roket. Dia bisa digunakan untuk mobil hidrogen dan juga bisa digunakan untuk tenaga nuklir. Tergantung dari apa buatnya, ya, tergantung dari bahannya apa. Nah, akhirnya pada awal tahun abad 20, mulailah diteliti bahwa ternyata gas hidrogen ini, teman-teman sekalian, itu bisa digunakan sebagai aplikasi medis atau penggunaan medis atau kesehatan yang bermanfaat untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Mulailah saat itu riset-riset berkembang, bertumbuh, ya, dan mulai dilakukan banyak sekali penelitian-penelitian yang ternyata diteliti bahwa ternyata berbagai macam penyakit kronis, ya, yang degeneratif atau aging tadi, itu ternyata akarnya sesungguhnya atau root cause-nya adalah yang tadi bahasan di awal, oksidasi stres. Lalu apa perannya si hidrogen ini atau gas hidrogen ini pada oksidasi stres tadi? Nah, seorang ilmuwan itu namanya Dr. Shigeo Ohta, dia ini seorang dokter juga di Jepang, dia meliti bahwa ternyata gas hidrogen ini, teman-teman sekalian, itu ternyata bisa berfungsi dengan sangat efektif untuk atau berperan sebagai antioksidan. Dan menariknya lagi ternyata gini. Jadi di tubuh kita itu sebenarnya ada kondisi seimbang, jadi radikal bebas, ya. Radikal bebas itu ternyata dibagi dua aja lagi. Saya bagi lah, radikal bebas yang normal-normal aja sama radikal bebas beracun. Jadi radikal bebas normal atau RBN, terus radikal bebas beracun. Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya adalah radikal bebas beracun. Kita tiap hari pasti akan ketemu kondisi radikal bebas normal tadi. Pasti akan kita ketemu terus. Dari makanan, dari polusi, dari udara, bahkan dari udara yang kita hirup pun sebagian akan terkonversi menjadi radikal bebas juga sebenarnya. Jadi ternyata Dr. Shigeo ini meneliti bahwa si hidrogen ini atau gas hidrogen, ya, bukan hidrogen, gas hidrogen yang tadi pembahasan awal dia bisa berperan sebagai antioksidan ini, itu dia punya manfaat yang sangat tinggi atau sangat selektif untuk cuman makan radikal bebas beracun doang. Canggih, ya. Jadi Kangen Water ini atau gas hidrogen yang tadi pada air ini berperan sebagai antioksidan tadi, itu sangat selektif atau dia punya fungsi yang sangat selektif untuk cuman memakan radikal bebas yang bersifat racun. Oke. Akhirnya diteliti dan memang ternyata
sel-sel yang tadi nggak berpasangan tadi kan stres oksidasi kan, dengan kehadiran si gas hidrogen ini dia mulai dipasangkan. Bicara tentang stres oksidasi tadi ya, jadi gas hidrogen dia berperan sebagai bisa secara selektif mengurangi radikal bebas yang bersifat sitotoksik gitu. Nah, lalu dari mana sih sumber-sumber radikal bebas itu? Mungkin teman-teman bisa baca sendirilah ini ya. Jadi banyak sekali, mulai dari asap rokok, mulai dari polusi, mulai dari apa lagi ya, cahaya matahari ya. Bukan salah cahaya matahari yang salah, cuman lapisannya sudah harusnya masih terlindungi, dengan kondisi sekarang mulai terpapar dengan terlalu overexpose gitu ya. Kemudian handphone ya, dalam kondisi misalkan sinyalnya kurang kuat, ya baterai kurang kuat, 1 bar 2 bar, lalu dipakai, gitu juga salah satu yang penyebab radikal bebas atau stres oksidasi yang tinggi. Kemudian intinya adalah dalam satu hari, teman-teman sekalian, tubuh manusia ini diserang 10.000 kali, oleh radikal bebas tadi, yang itu sangat berperan atau berpengaruh pada oksidasi sel, ya, atas stres oksidasi tadi. Jadi kabar baiknya apa? Masih kabar buruk nih. Kabar buruknya ternyata si stres oksidasi tadi bisa menyebabkan gangguan pada sistem jantung dan pembuluh darah kita. Pada protein itu bisa mengakibatkan aktivitas enzim, imunitas dan penuaan. Jadi mungkin dari sini teman-teman mulai paham kenapa Kangen Water ini bisa sangat baik digunakan untuk penyakit-penyakit yang bersifat autoimun. Karena sebenarnya kondisinya dia menyeimbangkan sebenarnya. Jadi kalau kita pahami dari konsep teori ini, maka seluruh penyakit-penyakit autoimun pasti ada ketakseimbangan dalam selnya, ya, dalam selnya tadi yang mengakibatkan selnya mengalami stres oksidasi. Situlah peran Kangen Water atau gas hidrogen pada Kangen Water ini untuk menyeimbangkan kembali. Tadi ada penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian penyakit yang berhubungan dengan enzim, imunitas, kemudian aging atau penuaan. Jadi kerusakan oksidasi ini bahkan sampai pada tingkat metabolisme sel. Yang paling serem sebenarnya adalah kerusakannya stres oksidasi tadi itu bisa sampai pada tingkat dia menyebabkan atau memicu kanker. Faktanya begitu ya. Jadi jangan salahkan kalau pada zaman modern ini banyak sekali kasus-kasus kanker yang akhirnya orang nggak sadar. Ngobatin kanker itu sebenarnya relatif, tanda kutip ya, gampang-gampang susah sebenarnya. Karena seluruh penyakit-penyakit atau gangguan pada kanker tadi, teman-teman sekalian, itu penyebabnya kalau menurut riset ini ya, itu sangat dominan diakibatkan oleh karena si stres oksidasi pada sel tadi. Sehingga peran gas hidrogen di sini itu sangat efektif ya, sangat efektif untuk menyeimbangkan kembali. Kita lihat lagi, dan menariknya ternyata, ini saya cerita lagi, bahwa kita punya, jadi gini, ketika sel sudah mulai stres, gitu kan, nah kita butuh supply anti stresnya, kita sebut dengan antioksidan. Akhirnya pilihannya, ada sebagian orang mengambil makanan, buah atau sayur gitu kan, yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi katanya. Faktanya tidak seperti itu. Jadi antioksidan itu bisa kita dapatkan atau bisa kita asup ya, kita ambil dari luar atau dari dalam tubuh kita kalau ada pemicunya.